Pemirsa, peta politik dalam kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024 masih gelap meski sebagian nama telah masuk dalam radar bakal calon gubernur maupun wakil gubernur. Partai politik masih menggodok nampaknya strategi dalam menyusun koalisi. Nah, proses saling kunci pun juga terjadi. Tapi banyak pihak yang juga memprediksi bahwa nanti di Pilgub Jakarta ini akan terjadi 3 poros koalisi sama seperti di Pilpres 2024. Tapi bagaimana sih sebetulnya konstelasi politiknya saat ini? Kita lihat di grafis yang berikutnya. Nah, ini adalah pernyataan terbaru dari Syaiful Huda, Wakil Sekjen PKB yang menyatakan bahwa menurut saya blunder ini akan menutup pintu parpol lain berkoalisi. Ini menyikapi dari statement yang sebelumnya disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera dengan bergerak cepat mengusung duet Anies Baswedan dan juga Sohibul Iman sebagai bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta. Namun belakangan PKB yang sebetulnya lebih dulu mendengungkan nama Anies Baswedan sebagai kandidat gubernur Jakarta justru menilai manuver dari PKS ini sebagai tindakan yang blunder. Menurut Wasekjen PKB Syaiful Huda, manuver PKS itu justru berpotensi menutup pintu partai lain untuk bergabung dalam koalisi yang sama atau yang sama-sama akan mengusung Anies Baswedan. Nah, kemudian dari statement PKB ini disambutlah oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang nampaknya membuka peluang dari PKB yang menganggap bahwa statement yang disampaikan oleh PKS itu blunder. Nah, ketika PKS munculkan duet Anies Sohibul Iman, PD Perjuangan melalui ketua DPP-nya yakni Eriko Sutarduga justru berandai-andai bisa berduet dengan PKB di Jakarta dan Jawa Timur. Eriko mengatakan jumlah kursi yang dimiliki PDIP dan PKB akan cukup untuk memenuhi ambang batas untuk mengusung calonnya sendiri. PKB pun juga mengaku tertarik dengan gagasan yang dilempar oleh politisi PD Perjuangan Eriko Sutarduga. Jadi saling sambut menyambut ya antara PKB dan juga PDIP untuk nampaknya membentuk poros baru di Pilgub Jakarta. Nah, pemirsa, hasil Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun partai politik yang meraih 20% kursi. Artinya meski PKS itu merupakan partai politik peraih suara terbanyak, partai yang dipimpin Ahmad Syahiku itu juga harus mencari mitra koalisinya untuk berlaga di Pilgub Jakarta. Bila merujuk dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa parpol yang bisa mencalonkan kepala daerah itu harus memiliki 20% kursi di DPRD atau bila dikonversi sekitar 22 kursi DPRD. Kita lihat dari semua partai ini tidak ada satupun yang mencapai 22 kursi. Yang pertama memang diraih oleh PKS yang memenangi di Legislatif Jakarta, tapi hanya 18 kursi. Kemudian PD Perjuangan juga 15 kursi, sedangkan ambang batasnya adalah di 22 kursi untuk bisa mencalonkan sendiri. Nah, kemudian pemirsa, kami akan mencoba mensimulasikan bagaimana sih sebetulnya potensi koalisi di Pilkada Jakarta. Saat ini yang baru adalah PKS yang mendengungkan duet Anies dengan Sohibul Iman. Namun duet yang belakangan disingkat pasangan aman itu belum aman-aman banget untuk bisa maju di Pilgub Jakarta karena butuh mitra koalisi atau kerjasama politik antar partai. Nah, Presiden PKS Ahmad Syahiku juga mengklaim bahwa telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Namun apakah Nasdem akan sepakat sebetulnya bersama dengan PKS di Pilkada Jakarta nanti? Ya belum tentu, belum ada keputusan akhirnya. Kita simak ya pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Ya memang Anies Baswedan yang saat ini amat sangat mendominasi skor daripada seluruh survei ya. Rankingnya nomor 1 dia. Meskipun tidak, saya pikir capek juga orang mau menghadapi dia di Jakarta ini. Meskipun akan diadu dengan Ridwan Kamil gitu maksudnya. Boleh-boleh aja kan nggak apa-apa. Bagusnya memang kalau Bung Ridwan juga mau kan, supaya ada keseimbangan dikit kan. Pak Paloh kalau memang meyakini elektabilitas Mas Anies, apakah nanti akan menyodorkan cawagup dari Nasdem atau gimana? Nasdem itu yang paling terakhir. Berarti kalau bisa kasih syarat mendukung tanpa syarat? Nggak ada syarat. Memang selalu begitu.
Nah, pemirsa, selain Partai Nasdem, sebetulnya ada PDIP dan juga PKB yang sama-sama tertarik dengan figur Anies Baswedan. Namun, bila penentuan Cawagup Anies deadlock, bukan tidak mungkin bahwa PDIP dan PKB juga akan membuat poros baru. Apalagi secara hitung-hitungan kursi. Nah, gabungan PDIP dan juga PKB sekitar 25 kursi DPRD bisa mengusung pasangan calon sendiri. Dua partai ini juga punya banyak jagoan seperti Ahok, kemudian Andika Perkasa atau Ida Fauzia. Nah, sementara itu poros lain yang sampai dengan saat ini masih alot adalah poros Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Parpol-parpol pengusung pasangan Prabowo Gibran di Pilpres lalu. Nah, di Jakarta koalisi ini minus Golkar menginginkan Ridwan Kamil yang akan maju. Tapi di saat yang sama Golkar menginginkan Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat karena elektabilitasnya yang lebih tinggi. Ini masih sangat dinamis pemirsa, waktunya juga masih begitu panjang sampai dengan akhir Agustus perkiraan untuk melakukan pendaftaran calon di Pilkada Jakarta. Dan di dalam politik memang semuanya serba mungkin, bisa saja nama-nama yang masuk bursa saat ini belum tentu yang akan dicalonkan oleh partai politik pada Pilgub Jakarta nanti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.